Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Bintang Elahi dengan NIM 21612090018. Di sini saya akan menjelaskan tentang brand rejuvenation. Brand rejuvenation atau peremajaan merek dengan beberapa alasan diperlakukan demi menjaga kelanggengan merek atau brand longevity. Selain itu juga menjadi pertimbangan serius untuk menjaga relevansi terhadap minat konsumen saat ini. Lalu ada indikator brand rejuvenation. Menurut The Grade, ada 4 indikator yang perlu dipertimbangkan untuk menjaga relevansi brand rejuvenation. Yang pertama ada stay up with the time, membangun kesadaran akan waktu, selalu mereview penjualan setiap beberapa bulan tertentu untuk kemudian dilakukan evaluasi. Yang kedua, be better, menjadi lebih baik dari kompetitor lainnya. Yang ketiga ada be sosial atau lebih aktif di sosial, seperti update di media sosial manapun. Yang keempat ada able to the message, menjadi daya tarik massa melalui media sosial, selalu update topik-topik yang akan menjadi hal perbincangan dan menarik perhatian massa. Selain menjaga relevansi, proses merejuvenasi brand itu sendiri secara sederhana bisa dideskripsikan menjadi 3 langkah. Yang pertama, brand discovery atau mengenali brand. Hal ini diperlukan untuk mengetahui alasan brand itu ada, apa sebenarnya tujuan awalnya. Yang kedua ada brand practice atau menjalankan brand. Langkah ini harus dijalani brand dengan mantap meskipun tentu diperlukan adaptasi atas perubahan yang terjadi. Yang ketiga ada brand maintenance, pemeliharaan brand. Untuk melalui semua ini maka brand harus dipelihara dengan sebenar-benarnya. Lalu selanjutnya ada brand repositioning. Reposisi merek atau brand repositioning merupakan tindakan merancang kembali penawaran dan citra perusahaan sehingga dapat menempati posisi yang kompetitif, berarti dan berbeda dalam benak pelanggan. Dalam definisi lainnya, reposisi merek didefinisikan sebagai penempatan atau penataan kembali merek sehingga merek tersebut memiliki karakteristik terbaru. Rafi Jevas dan Todiras mengatakan bahwa sebelum melakukan brand repositioning terdapat 3 bagian utama dari merek yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama brand identity. Brand ini dalam suatu definisi dapat diartikan sebagai suatu kombinasi dan komponen visual, suara, gerak, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perasaan. Yang kedua ada touch point, dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan agar suatu merek dapat secara langsung bersentuhan dengan pelanggan. Yang ketiga ada brand repositioning, pendekatan mengkomunikasikan kembali positioning merek secara berulang-ulang sehingga terbentuknya ingatan yang baru tentang merek dalam benak konsumen. Lalu terdapat 6 langkah yang harus dilakukan dalam menentukan strategi positioning, yaitu yang pertama ada identifikasi pesaing, kedua riset persepsi konsumen, ketiga menentukan posisi pesaing, keempat menganalisis preferensi konsumen, kelima membuat keputusan positioning, keenam memantau posisi setiap posisi yang dibangun. Terdapat 4 jenis positioning error, yaitu yang pertama under positioning, penentuan posisi yang kurang sehingga konsumen tidak melihat sesuatu yang khusus, melihat merek tersebut hanya sebagai pemain baru yang masuk ke pasar yang sudah jenuh. Yang kedua ada over positioning, yang dilakukan perusahaan terlalu berlebihan sehingga konsumen memiliki gambaran yang terlalu sempit atas citra sebuah merek. Yang ketiga ada confused positioning, konsumen memiliki suatu citra yang membingungkan terhadap suatu merek karena perusahaan tersebut banyak membuat pernyataan atau terlalu sering mengubah positioning suatu merek. Yang terakhir ada dover positioning, konsumen merasa sulit untuk percaya atas pernyataan suatu merek karena spek fitur-fitur produk tersebut meragukan, termasuk harga atau perusahaannya. Adapun indikator brand repositioning menurut Kotler dan Keller 2008 adalah yang pertama ada atribut produk atau merek memiliki atribut ciri khusus sehingga konsumen atau atribut atau ciri khusus yang dimiliki merupakan keunggulan dari suatu produk atau merek. Yang kedua ada manfaat produk atau memiliki manfaat tertentu sehingga konsumen manfaat tertentu yang dimiliki perusahaan keunggulan dari suatu produk atau merek. Yang ketiga ada kelompok pengguna, konsumen mengasosiasikan produk atau merek dengan kepribadian. Yang keempat ada pesaing, konsumen merasa yakin bahwa suatu merek atau produk lebih baik daripada merek atau produk lainnya karena memiliki ciri tertentu. Yang kelima ada kategori produk, konsumen menggunakan produk atau merek tertentu karena tersedianya berbagai varian dari suatu produk atau merek. Indikator pada aspek ini adalah konsumen mengetahui berbagai jenis produk yang tersedia menggunakan beberapa di antaranya. Yang keenam ada harga, konsumen menggunakan produk karena harga atau berbagai modus ditawarkan. Lalu ada brand switching. Definisi brand switching atau perpindahan merek merupakan satu perjuangan guna mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Sudarsono, intensi yaitu keinginan untuk melakukan sesuatu atau mempunyai tujuan.
aspek-aspek brand switching. Yang pertama ada perilaku atau behavior, perilaku spesifik yang nantinya akan diwujudkan. Kedua ada sasaran atau target, objek yang menjadi sasaran perilaku. Yang ketiga ada situasi atau situation, situasi yang mendukung untuk dilakukan suatu perilaku, bagaimana dan di mana perilaku itu akan diwujudkan. Lalu ada waktu, misalnya waktu yang spesifik, hari tertentu, tanggal tertentu, dan jam tertentu, periode tertentu, maksudnya bulan tertentu, dan waktu yang tidak terbatas atau waktu yang akan datang. Beberapa hasil penelitian menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi intensi perpindahan merek, yaitu antara lain yang pertama ada iklan, harga, kualitas produk, komunikasi dan dari mulut ke mulut, kepribadian, citra merek, kebutuhan mencari variasi, ketidakpuasan konsumen, dan promosi. Indikator brand switching, yang pertama ada faktor internal konsumen, faktor lingkungan dari dalam diri konsumen. Dimensi faktor internal konsumen adalah keinginan untuk mencari variasi dan pengetahuan konsumen mengenai merek. Lalu ada faktor eksternal konsumen, faktor lingkungan dari konsumen yang dapat mempengaruhi perpindahan merek, baik berupa iklan, promosi, dan sebagainya. Ya, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saya Agus Ari. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai strategi merek dengan bab 6 ya. Saya akan mempresentasikan mengenai brand ambassador, terus brand trust, sama brand effect ya, brand effect ya. Apa sih yang dimaksud dengan brand ambassador? Brand ambassador adalah seseorang yang mempunyai passion terhadap brand dan dapat mempengaruhi atau mengajak konsumen untuk membeli atau menggunakan suatu produk. Ya, menurut Dawson 2008 dalam bukunya mengatakan bahwa brand ambassador adalah seseorang yang memiliki passion terhadap brand, mau memperkenalkannya, dan bahkan dengan sukarela memberikan informasi mengenai brand. Nah, dari sini dapat disimpulkan kan bahwa brand ambassador itu tidak asal pilih ya. Jadi setiap produk ketika memilih suatu brand ambassador atau artis itu yang jelas harus sesuai dengan visi dan misi serta tujuan daripada brand itu sendiri. Next, indikator brand ambassador ada 3 ya. Yang pertama attractiveness atau daya tarik, terus worthiness atau kepercayaan, terus expertise atau keahlian. Jadi indikator suatu artis ketika diajak kerjasama atau brand ambassador itu harus mempunyai 3 elemen ini ya teman-teman. Terus fungsi dan manfaat brand ambassador itu apa sih? Yang pertama, memberikan kesaksian atau testimonial ya. Yang kedua, memberikan dorongan dan penguatan atau endorsement. Yang ketiga, bertindak sebagai aktor dalam topik atau iklan yang diwakilinya. 4, bertindak sebagai juru bicara perusahaan. Jadi dari penjelasan ini sudah jelas ya teman-teman, bahwasannya brand ambassador itu harus mempunyai visi dan misi atau karakter yang sesuai dengan brand itu sendiri ya. Jadi nggak bisa misalkan kita ambil contoh iklan Pepsodent gitu ya. Itu kan pasta gigi. Nggak mungkin dong iklannya itu brand ambasadornya menggunakan orang yang berbadan kekar. Yang ditujukan orang berbadan kekar itu menandakan orang itu gemar olahraga dan fitness. Jadi ketika brand Pepsodent itu tadi nyari brand ambassador, otomatis mereka akan mencari keluarga yang sangat ideal ya. Ada anak, ada bapak, ada ibu. Seperti itu ya teman-teman. Terus next, brand trust. Kita lanjut masuk ke brand trust. Brand ambassador tadi sudah jelas ya.
Sekarang kita masuk ke brand trust. Apa sih brand trust itu? Brand trust dari sudut pandang perusahaan adalah merek yang berhasil menciptakan brand experience yang berkesan dalam diri konsumen yang berkelanjutan dalam jangka panjang berdasarkan integritas, kejujuran, dan kesantunan brand tersebut. Terus yang kedua, dari sudut pandang konsumen, brand trust merupakan variabel psikologis yang mencerminkan sejumlah asumsi awal yang melibatkan kredibilitas, integritas, dan benevolence yang dilekatkan pada merek tertentu. Ya, jadi brand trust itu persepsi konsumen terhadap manfaat yang dapat diberikan produk atau merek ya. Persepsi konsumen akan reputasi merek, persepsi konsumen akan kesamaan kepentingan dirinya dengan penjual, dan persepsi mereka pada sejauh mana konsumen dapat mengendalikan penjual. Contohnya gimana? Contoh, kita itu sukanya traveling, ya kan? Otomatis kita kalau mau traveling itu pasti yang pertama kali dicari adalah hotel, ya. Kalau nggak hotel itu tempat wisata. Terus yang ketiga mengenai transportasi. Ketiga yang saya sebutkan tadi, jika customer itu nyari satu persatu, itu akan lama. Nah, contoh ini kita ambil contoh Traveloka. Traveloka itu berhasil menciptakan experience yang berkesan bagi pelanggan ya, khususnya dalam menunjang kebutuhan traveling konsumennya. Mulai dari pemesanan hotel yang mudah, terus harga yang kompetitif, lalu di sana itu ada inspirasi mengenai tempat wisata, bahkan promo-promo di transportasi online. Jadi kesemua yang kita cari itu ada dalam satu genggaman ya. Jadi hal tersebut membuat asumsi bahwa kalau kita mau traveling ya otomatis benak yang ada di pikiran kita pertama kali adalah menggunakan aplikasi Traveloka. Seperti itu ya untuk brand trust. Jadi brand trust itu bisa disimpulkan bahwa persepsi konsumen akan reputasi merek. Jadi bagaimana merek ini bekerja, bagaimana merek ini diterima di masyarakat, ya, bagaimana merek ini diterima konsumen. Ya, gitu. Lanjut. Brand trust berstandar pada penilaian konsumen, yaitu satu, persepsi konsumen terhadap manfaat yang dapat diberikan produk atau merek ya. Yang dua, persepsi konsumen akan reputasi merek. Persepsi konsumen akan kesamaan kepentingan dirinya dengan penjual, dan persepsi mereka pada sejauh mana konsumen dapat mengendalikan penjual. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi brand trust. Jadi brand karakteristik ya. Terus company karakteristik, lalu consumer dan brand karakteristik. Jadi brand karakteristik itu adalah karakter yang diciptakan oleh brand itu sendiri. Jadi bagaimana brand itu melekat pada benak konsumen itu akan mempengaruhi brand trust itu sendiri. Lalu karakter perusahaan ya, dilihat budaya perusahaan itu seperti apa sih. Maksud masalahnya kalau misalkan kita mau belanja suatu produk tetapi budaya perusahaannya itu sering kayak apa namanya itu melakukan manipulasi harga. Contohnya harga ini dibuat murah padahal harga ini dibuat mahal lalu dipromokan seakan-akan
itu promonya besar, padahal barang tersebut sebetulnya itu harganya ya sama dengan harga yang dipromokan gitu. Jadi itu akan mempengaruhi brand trust pada setiap merek ya, konsumen dan brand karakteristik. Nah, ini sama seperti yang dijelaskan di awal ya, bahwasanya karakter konsumen dengan brand itu sangat melekat ya. Jadi harus ada kesamaan. Makanya kenapa setiap merek itu mempunyai pangsa pasar yang berbeda-beda dan mempunyai segmen pasar atau fokus pada segmen pasar tertentu. Karena supaya apa? Supaya brand trust-nya itu tinggi gitu ya. Next, indikator brand trust ya. Merek sudah diakui oleh banyak orang. Merek sudah dikenal oleh banyak orang. This brand is safe, keamanan suatu merek. Merek tidak mudah ditiru, merek dilindungi oleh undang-undang. Ya, terus keamanan produk. Lanjut, kita masuk ke brand effect ya. Brand effect ini apa sih? Potensi nilai kesenangan kenikmatan dengan nilai manfaat saat konsumen memilih suatu merek, yaitu merek yang dipilih hanya berdasarkan peningkatan kepuasan pribadi atau untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Brand effect ini adalah suatu apa ya? Suatu hasil apa? Bukan suatu hasil, tapi suatu efek yang ditimbulkan ketika orang membeli sesuatu. Contoh nih, produk Apple. Orang membeli HP merek Apple itu bukan hanya karena kualitasnya yang bagus, tetapi ketika orang membeli produk Apple itu akan meningkatkan taraf hidup seseorang. Jadi ibaratnya ketika orang membeli HP Apple dengan membeli HP biasa, itu pandangan masyarakat itu akan berbeda. Jadi dia tidak hanya memilih Apple itu karena produknya bagus, tetapi juga untuk menaikkan gaya hidup seperti itu. Jadi ketika orang bawa Apple itu kepuasannya itu di atas 100%. Seperti itu teman-teman contohnya. Nah, penilaian brand effect itu dari apa sih? Nilai hedonik, nilai yang berdasarkan emosi, kepuasan, dan kenikmatan, yaitu harapan konsumen untuk merasakan adanya kepuasan kenikmatan pada saat menggunakan produk dengan pilihan merek tertentu. Terus yang kedua itu adalah nilai utilitarian atau nilai yang berdasarkan asas manfaat. Kriteria utilitarian menekankan kemampuan merek yang sesuai dengan fungsi kehidupan konsumen sehari-hari. Indikatornya apa saja? Indikatornya membuat banyak pilihan produk ya, membuat banyak pilihan harga. Terus this brand makes me happy, merek membuat kepuasan. Model sesuai dengan keinginan pelanggan, produk sesuai dengan harga yang diberikan. I feel good when I ask this brand. Merasa puas saat memakai mereknya. Merasa nyaman saat memakai produk, merasa percaya diri saat memakai produk. Itu adalah beberapa, ada 3 indikator ya untuk menciptakan brand effect ya. Ada 3 cara ya. Yang pertama menyasar memberi kepuasan, terus memberi kepuasan yang pertama itu maksudnya banyak pilihan merek, banyak pilihan harga, jadi sesuai dengan apa kebutuhan konsumen. Terus membuat kepuasan membuat brand sesuai dengan kebutuhan pelanggan ya. Terus yang ketiga itu merasa puas saat memiliki merek, jadi membuat merek itu
membuat orang yang membeli suatu produk atau suatu brand itu dapat meningkatkan kepercayaan diri. Begitu. Sudah ya. Untuk pertemuan ini mohon maaf ya, ini tidak bisa Zoom karena kendala laptopnya rusak. Jadi pakai komputer juga terbatas, speakernya mati, mikrofonnya juga tidak ada, sehingga nggak bisa live streamingnya secara real time. Terima kasih atas atensi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.